Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Nah, walaupun kalah, Christian Eriksen mencetak gol cantik dari luar kotak penalti. Sementara Zulham Zamrun prank tim medis yang sudah menandunya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Frenkie de Jong ungkap alasan dibalik penolakannya ke Manchester United. Di klub Inggris lainnya, ada West Ham United yang menunjuk Mark Noble sebagai direktur olahraga. Asosiasi Sepak Bola Eropa yakni UEFA dikabarkan bakal mengubah format UEFA Super Cup. Selain itu mereka akan memainkannya di luar Eropa, tepatnya di Amerika Serikat. UEFA merencanakan format baru dengan mengundang 4 tim yang berstatus sebagai juara Liga Champions, Liga Eropa, Liga Conference, serta juara Major League Soccer. Menurut UEFA, format baru ini akan menarik lebih banyak perhatian dari para penggemar khususnya di luar Eropa. Gelandang Barcelona yakni Frenkie de Jong buka suara terkait alasannya menolak tawaran dari MU pada bursa transfer musim panas kemarin. Gelandang asal Belanda ini mengaku sama sekali nggak berniat untuk hengkang dari Camp Nou. De Jong juga menambahkan kalau dirinya nggak punya masalah dengan rekan-rekannya. Barcelona sendiri sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United sebesar 85 juta euro. Tapi transfer ini gagal karena De Jong nggak setuju untuk pindah. West Ham United mengumumkan kembalinya mantan kapten mereka yakni Mark Noble. Pria berusia 35 tahun ini akan menjabat sebagai direktur olahraga The Hammers. Legenda West Ham ini akan mulai bekerja pada tanggal 2 Januari mendatang. Pria asal Inggris ini tercatat sudah menjalani 550 pertandingan di 18 musim bersama The Hammers. Noble kini diharapkan bisa membangkitkan West Ham yang kini terpuruk di zona degradasi. Sebab dari 7 laga yang sudah dimainkan mereka sudah menelan 5 kekalahan. Jude Bellingham mendapat kenaikan harga jual setelah diminati oleh 2 raksasa Inggris. Kita pindah ke Spanyol guys, ada Barcelona yang mengincar Martin Zubimendi. Manchester United dan Liverpool sama-sama memburu Jude Bellingham di bursa musim dingin nanti. Tapi tampaknya 2 raksasa Liga Premier ini akan menemui kendala. Dilansir dari The Athletic, Borussia Dortmund menaikkan harga jual Bellingham sebesar 50%. Artinya harga jual Bellingham naik dari 100 juta euro menjadi 150 juta euro. Bellingham pun menolak untuk memberi komentar terkait ketertarikan MU dan Liverpool. Dan kini Bellingham masih berfokus membela skuad di Borussia. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez dikabarkan ingin mencari sosok gelandang anyar di bursa transfer musim panas 2023. Dilansir dari Football Espana, Blaugrana dilaporkan berminat kepada gelandang Real Sociedad yakni Martin Zubimendi. Zubimendi diplot sebagai suksesor Sergio Busquets yang akan hengkang dari Camp Nou. Pemain asal Spanyol ini dianggap sebagai sosok yang ideal untuk menggantikan peran Busquets dalam jangka panjang. Apalagi umurnya baru menginjak 23 tahun. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut kalau CEO AC Monza yakni Adriano Galliani berniat merekrut Paulo Dybala. Galliano ingin memboyongnya secara gratis. Mantan wakil presiden AC Milan ini mengatakan kalau dia sedang berusaha mendekati Dybala. Galliano pun menyebut kalau ini adalah ide dari presiden klub yakni Berlusconi. Berlusconi melirik Dybala setelah klub gagal mendapatkan mantan bomber PSG yakni Mauro Icardi. Ex-Manchester City David Silva didenda sebesar 1.080 euro karena terlibat perkelahian. Kita kembali ke Spanyol, ada Barcelona yang mengincar wonderkid asal Brazil. Pemain Real Sociedad yakni David Silva diwajibkan untuk membayar denda sebesar 1.080 euro atau sekitar 16 juta rupiah sebagai uang ganti rugi. Dilansir dari Football Espana, mantan pemain Manchester City ini terlibat dalam perkelahian besar. Perkelahian ini terjadi saat event karnaval di kota Mas Palamas pada musim panas lalu. Sebelumnya David Silva punya reputasi yang cukup baik saat berada di Inggris ataupun Spanyol. Sebab David Silva nggak pernah punya masalah di luar lapangan. Barcelona serius ingin mendatangkan wonderkid asal Brazil yakni Endrick Felipe. Kabarnya Blaugrana sudah bertemu dengan perwakilan Endrick Felipe di Catalunya beberapa waktu yang lalu. Tapi Barcelona belum bisa merekrut Endrick Felipe karena terbentur aturan minimum usia pembelian pemain. Sebab saat ini Endrick baru berusia 16 tahun. Walaupun begitu Barcelona sudah membooking sang wonderkid untuk bergabung nanti. Sementara itu Endrick Felipe mencatatkan klausul rilis sebesar 32 juta euro.
Liga Premier baru saja mengumumkan nominasi pemain terbaik untuk edisi bulan September. Dalam nominasi itu terdapat 6 pemain yang dianggap tampil gemilang di sepanjang bulan ini. Mulai dari Kevin De Bruyne dari Manchester City, Marcus Rashford dari Manchester United, dan Pierre-Emile Hojbjerg dari Tottenham Hotspur. Berikutnya ada Philip Billing, Alex Iwobi, dan Jacob Ramsey. Dari ke-6 nominasi tersebut, nama De Bruyne digadang bakal keluar sebagai pemenangnya. Selain merilis nominasi pemain terbaik, Liga Premier juga merilis nominasi pelatih terbaik edisi bulan September. Dalam nominasinya terdapat 3 pelatih yang dianggap tampil mengesankan. Mulai dari Antonio Conte yang menangani Tottenham Hotspur, Gary O'Neill di Bournemouth, dan Erik ten Hag yang mengasuh Manchester United. Dalam nominasi ini, Conte dan Ten Hag dianggap bakal bersaing sengit, sebab keduanya berhasil mendongkrak performa klubnya masing-masing. Next ada Paul Pogba yang menjelaskan kronologi saat ditodong dengan senjata api. Kita jauh ke Italia, ada Juventus yang sudah menghubungi Antonio Conte untuk menggantikan Massimiliano Allegri. Matias telah ditangkap dan ditahan atas dugaan pemerasan terhadap Paul Pogba. Dikutip dari Marca, Pogba menjelaskan secara rinci tentang kejadian yang menimpanya. Saat itu Pogba menjalani sesi latihan bersama timnas Prancis di Clairefontaine. Setelah latihan, Pogba dan 3 temannya berencana untuk kembali ke hotel. Tapi Pogba justru dibawa ke apartemen dan bertemu dengan 2 pria berhoodie yang juga memakai rompi anti peluru. 2 pria itu pun menodong Pogba dengan senjata api. Juventus saat ini sedang mengalami kekacauan. Mereka bahkan dilaporkan siap memecat sang pelatih yakni Massimiliano Allegri, dan hal ini juga diinginkan oleh Pavel Nedved. Di sisi lain, Agnelli dan Maurizio Arrivabene masih berniat mempertahankan Allegri. Di sisi lain, kabarnya pihak klub sudah menghubungi Antonio Conte. Skuad Bianconeri melayangkan tawaran kepada Conte untuk mengisi kursi kepelatihan. Akan tetapi pelatih Tottenham Hotspur ini belum memberikan tanggapannya. Timnas Malaysia menjalani pertandingan laga uji coba bertajuk Kings Cup melawan Thailand. Berlaga di 700th Anniversary Stadium, skuad Harimau Malaya menang lewat adu penalti. Sebelumnya Malaysia unggul lebih dulu lewat gol dari Lavere Corbin Ong pada menit ke-32. Akan tetapi Thailand menyamakan kedudukan pada menit ke-95 lewat Pansa Hemviboon. Pada akhirnya laga dilanjutkan ke babak adu penalti dan Malaysia menang dengan skor 5-3. Kemenangan ini pun membuat Malaysia maju ke final dan akan berhadapan dengan Tajikistan. Timnas Kroasia berhasil mengalahkan Denmark lewat gol Borna Sosa dan Lovro Majer. Berikutnya ada Prancis yang menekuk Austria dengan 2 gol tanpa balas. Timnas Kroasia menjalani matchday kelima babak grup A Liga Negara melawan Denmark. Bertanding di Stadion Maksimir, skuad Vatreni menang tipis dengan skor 2-1. Kroasia mencetak 2 golnya lewat Borna Sosa di menit ke-49 dan Lovro Majer di menit ke-79. Sementara Denmark membalas 1 gol lewat Christian Eriksen di menit ke-77. Walaupun kalah, Eriksen mendapat perhatian lewat golnya yang luar biasa. Saat itu Eriksen melakukan gerakan memutar dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Timnas Prancis memainkan matchday kelima babak grup A Liga Negara melawan Austria. Di hadapan publik Stade de France, skuad Le Bleu bisa menang dengan 2 gol tanpa balas. Prancis membuka keunggulan lewat gol dari Kylian Mbappé pada menit ke-56. Sementara gol keduanya dicetak oleh Olivier Giroud 9 menit berikutnya. Pada salah satu kesempatan, Aurelien Tchouameni menyambut umpan pojok dengan tembakan salto keras. Sayang tembakan itu ditepis oleh Patrick Vance dan membentur mistar gawang. Berita selanjutnya ada Timnas Belgia yang memperdaya Wales lewat aksi dari Kevin De Bruyne dan Michy Batshuayi. Selanjutnya ada Belanda yang menjalani laga tandang dan mencukur Polandia. Timnas Belgia menghadapi matchday kelima babak grup D Liga Negara melawan Wales. Merumput di King Baudouin Stadium, Belgia meraup poin penuh dengan menang tipis 2-1. Belgia unggul lewat gol cepat dari Kevin De Bruyne pada menit ke-10. Berikutnya Michy Batshuayi menggandakan keunggulan di menit ke-37. Sementara Wales cuma bisa membalas 1 gol lewat Kiefer Moore. Terlepas dari hasil tersebut, terdapat momen pertemuan Eden Hazard dan Gareth Bale. Saat itu 2 mantan pemain Real Madrid ini terlihat mengobrol dan berpelukan. Timnas Polandia menjalani matchday kelima babak grup D Liga Negara melawan Belanda. Menjamu skuad Oranje di National Stadium Warsaw, Polandia justru dikalahkan dengan skor 0-2. Timnas Belanda sudah membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat gol dari Cody Gakpo. Selanjutnya 15 menit setelah mulai babak kedua, giliran Steven Bergwijn yang mencatatkan namanya di papan skor. Menariknya pertandingan ini menjadi debut Remco Pasveer di Timnas Belanda. Padahal kiper yang tengah membela Ajax Amsterdam ini sudah berusia 38 tahun.
Sebelumnya, Kylian Mbappe menolak untuk berfoto dengan timnas Prancis. Membuat PSG itu enggan melakukan sesi foto untuk melindungi hak citranya. Diketahui sesi foto tersebut dibuat untuk sponsor restoran makanan cepat saji yakni KFC. Hasilnya KFC merasa tersinggung dan ingin mengajukan gugatan ke Mbappe. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau KFC meminta maaf kepada Mbappe. KFC bahkan menyesali kata-kata yang sudah mereka sampaikan. Gonzalo Higuain reuni dengan timnas Argentina yang sedang berada di Miami. Sementara Zulham Zamrun prank tim medis yang sudah capek-capek menandunya. Timnas Argentina diketahui tengah berada di Miami, Amerika Serikat. Mereka akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Honduras. Menariknya, Gonzalo Higuain yang membela Inter Miami mengunjungi rekan-rekan senegaranya. Dalam video yang beredar, Higuain memeluk pemain Argentina satu persatu. Di musim ini, skuad Albiceleste nggak memanggil Higuain karena lebih memilih pemain muda. Sementara itu, Higuain disebut menggoda Lionel Messi untuk bergabung ke MLS. Gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar sudah tinggal sebentar lagi. Walaupun begitu, keputusan FIFA dalam menunjuk Qatar sebagai tuan rumah masih banjir kritikan. Baru datang dari bek Real Madrid dan timnas Jerman yakni Antonio Rudiger. Rudiger menilai kalau penunjukan Qatar sebagai tuan rumah merupakan kepentingan uang. Selain itu, Rudiger juga menyebut kalau aksi boikot yang dilakukan juga nggak mempan. Sementara itu, Jerman akan memulai kompetisi di grup E bersama Spanyol, Costa Rica, dan Jepang. Pada tahun 2018 yang lalu, Barcelona menyanggupi permintaan gaji Gerard Pique yang sangat tinggi. Saat itu Pique meminta 28 juta euro atau 413 miliar per musim. Padahal saat itu Barcelona mulai memasuki masa krisis ekonomi karena kerap belanja pemain mahal. Selain itu, Blaugrana juga memberi para pemainnya dengan gaji besar. Kabarnya Pique meminta gaji tinggi karena nggak mau kalah dengan gaji Sergio Ramos di Real Madrid. Kini upah Pique sudah turun karena menyetujui pemotongan gaji. Pada musim panas tahun 2016 yang lalu, Michy Batshuayi pindah dari Marseille ke Chelsea. Dia direkrut oleh pelatih baru skuad The Blues yakni Antonio Conte. Setelah merapat, Batshuayi berpikir kalau dia akan mendapat banyak menit bermain di lini depan Chelsea. Sebab cuma ada Diego Costa yang berstatus sebagai striker murni. Akan tetapi kenyataannya Batshuayi justru lebih sering duduk di bangku cadangan. Pemain asal Belgia ini pun mengaku kalau dia merasa dibodohi oleh Conte. Persela Lamongan menjalani pertandingan Liga 2 melawan Persipapati. Berlaga di Stadion Surajaya, Jawa Timur, Persela meraup poin penuh setelah menang dengan skor tipis 2-1. Terlepas dari hasil tersebut, terdapat momen kocak dari Zulham Zamrun. Zulham yang membela Persela sempat terbaring di lapangan pada menit ke-90+2. Berikutnya tim medis pun memandunya ke tepi lapangan. Akan tetapi di tengah perjalanan, Zulham yang sebelumnya terbaring tiba-tiba emosi lalu turun dari tandu dan berjalan. Persib Bandung merilis jersey edisi supporter. Jersey ini dibanderol lebih murah untuk kantong penggemar. Hal ini merupakan solusi agar Bobotoh bisa punya jersey original dengan harga hemat. Jersey ini dibuat dengan bahan 100% polyester serta patch silikon, logo 3D, sablon DTF, dan authentic label. Kabarnya jersey ini akan dijual dengan harga Rp185.000. Bandingkan dengan jersey pemain yang harganya mencapai Rp550.000. Sementara itu, kemunculan jersey edisi supporter ini mendapat berbagai respon positif. Barito Putra resmi memperkenalkan pelatih baru asal Brazil yakni Rodney Gonçalves. Rodney Gonçalves ditunjuk Barito untuk mengarungi sisa musim Liga 1 2022-2023. Rodney Gonçalves menggantikan Dejan Antonik yang dipecat oleh Barito Putra. Sebelumnya, Rodney Gonçalves melatih klub kasta 4 Liga Brazil yakni Amazonas FC. Rodney Gonçalves juga mengantongi lisensi CBF Pro. Kedatangan Rodney Gonçalves diharapkan bisa memperbaiki performa pemain dan membawa Barito Putra naik ke papan atas. Guys, kita baca komentar ini dari Ozi Rama. Kak, request jersey-nya dong, makin cantik pakai jersey City. Thank you. Kalian kira-kira pengennya aku pakai jersey apa nih besok-besok? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.